do you think? It makes me feel... When we're doing a smooth switch, use Rich. Really? Well, welcome back to Sempuras. Nah, kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Art of Steal atau Seni Mencuri. Film ini menceritakan kisah tentang sekelompok pencuri spesialis lukisan-lukisan langka. Tapi film ini tidak melulu hanya sekedar mencuri, tapi juga dibumbui dengan aksi pengkhianatan dan trik-trik untuk saling mengelabui sesama kelompok tersebut. Pokoknya keren lah. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Film ini diawali dengan kemunculan seorang narapidana di sebuah penjara. Pria ini bernama Crunch. Ia menceritakan penderitaannya ketika pertama kali masuk penjara setelah terbukti bersalah melakukan pencurian dan pemalsuan sebuah lukisan langka milik seorang mafia besar Polandia. Pria ini bernama Nicky. Ia adalah adik kandungnya si Crunch. Nah, si Nicky ini bertugas sebagai seorang negosiator, atau ia yang melobi para pemilik lukisan-lukisan langka tadi. Kalau yang ini bernama Paddy atau Uncle Paddy. Ia adalah seorang pakarnya lukisan-lukisan langka. Ia yang memutuskan apakah lukisan-lukisan tadi asli atau tidak. Ditambah lagi, ia memiliki banyak teman-teman kolektor lukisan langka. Ya, karena ia memiliki lisensi sebagai pakar lukisan-lukisan langka. Nah, kalau yang ini bernama Guy. Ia adalah seorang pembuat lukisan-lukisan langka atau pembuat replikanya. Nah, lukisan atau replika lukisan yang dibikin oleh si Guy hampir 100% sama dengan lukisan aslinya. Nah, kalau si Crunch sendiri, ia bertugas sebagai driver atau bagian transportasi. Semua proses pencurian dan pelarian semuanya berurusan dengan si Crunch. Selanjutnya, si Crunch menceritakan proses pencurian pertamanya adalah sebuah lukisan langka milik seorang mafia besar Polandia yang bernama Stash. Nah, lukisan ini juga sebuah lukisan curian yang dibeli oleh si Stash, dan ia pun meminta si Nicky untuk mengeluarkan lisensi resmi bahwa lukisan tersebut asli. Si Crunch dan timnya pun menyogok seorang penjaga keamanan museum untuk melakukan pertemuan dengan si Stash dan mengeluarkan lisensi resminya. Tapi di pertemuan tersebut hanya si Nicky dan Uncle Paddy yang bertemu dengan si Stash, sedangkan si Crunch masuk melalui ruang ventilasi, lalu masuk ke dalam mesin pemeriksa lukisan yang telah didesain khusus. Sedangkan si Uncle Paddy berperan sebagai pakar yang membuktikan kalau lukisan tersebut asli. Setelah itu, saat lukisan tersebut ditimbang dengan memasukkan ke dalam mesin tadi, si Crunch telah siap menunggu dan mengambil lukisan tersebut dan bergegas membawanya pada si Guy yang telah menunggu di studio lukisannya dan telah selesai membuat replika lukisan tersebut. Tapi sayang, warna tinta lukisan tersebut sedikit berbeda, sehingga si Guy pun memaksa menambahkan tinta merah pada lukisan replika tadi, sehingga benar-benar terlihat seperti asli. Dan saat proses kembali ke museum, si Crunch sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan polisi karena ia kedapatan ngebut di jalan raya. Tapi untungnya ia berhasil meloloskan diri dan sampai di museum tepat waktu. Tapi sayangnya tinta merah yang ditambahkan si Guy belum sepenuhnya kering, dan ditambah lagi si Nicky memegang lukisan yang terpajang di museum sehingga memicu alarm museum tersebut. Dan akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi, si Stash, dan rombongannya si Crunch. Dan sampai pada akhirnya, si Nicky pun tertangkap. Pada saat tertangkap, si Nicky pun diancam hukuman penjara 20 tahun. Tapi ia memilih untuk melaporkan si Crunch atau tukar kepala dengan menyerahkan si Crunch dan lukisan curian tadi. Dan akhirnya si Crunch pun ditangkap dan ditahan 7 tahun. Sedangkan si Nicky bebas, dan disinilah kisah si Crunch dimulai. Tujuh tahun kemudian, si Crunch pun bebas. Ia telah pensiun dari dunia curi-mencuri dan beralih profesi sebagai seorang pemain sirkus. Tapi sayangnya para penonton tidak tertarik menonton aksi sirkus si Crunch.
Mereka hanya tertarik ketika si Crunch mengalami kecelakaan sampai patah tulang. Dan asiknya, pihak penyelenggara pun bersedia membayar mahal si Crunch untuk sengaja mencelakakan dirinya. Dan di aksi terakhirnya, ia pun terpaksa sengaja mencelakakan dirinya di pertunjukan tersebut dengan bayaran $800. Wanita ini adalah Lola. Ia adalah istrinya si Crunch dan juga partnernya si Crunch di pertunjukan tadi. Dan juga ia yang menerima tawaran $800 untuk suaminya sengaja mencelakakan dirinya sendiri. Nah, kalau yang ini adalah Francie. Ia adalah teknisi dan orang kepercayaannya si Crunch. Nah, si Francie ini bisa bekerja dengan si Crunch karena ia kepergok sedang mencuri di garasinya si Crunch. Tapi bukannya melapor pada polisi, si Crunch malah mengajak si Francie bekerja dengannya. Di sisi lain, Nikki, adiknya si Crunch yang sedang berada di bandara, tiba-tiba didatangi petugas bandara karena namanya dicekal pihak Interpol setelah kasus hilangnya sebuah lukisan langka yang bernama George Seurat. Dan pihak Interpol yang menginterogasi si Nikki bernama Big. Nah, si Big ini adalah seorang detektif Interpol yang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus pencurian lukisan-lukisan langka. Dan juga, si Big ini didampingi oleh seorang pria yang bernama Sam. Nah, si Sam ini adalah seorang tahanan Interpol yang sedang mengajukan pembebasan bersyarat. Nah, si Sam ini ditangkap karena kasus pencurian barang-barang langka. Makanya ia dipaksa untuk mendampingi si Big untuk mendapatkan pembebasan bersyaratnya. Selanjutnya, si Nick dicurigai karena ia tertangkap kamera sedang berbicara dengan seorang wanita pencuri lukisan Seurat tadi. Tapi, ketika koper si Nicky dibuka, dalam koper tersebut hanya sebuah lukisan seorang pria biasa. Sedangkan lukisan Seurat yang barang curian tadi disimpan si Nicky di koper lain, yaitu di koper temannya yang berpura-pura ikut antrian di belakang si Nicky sebelumnya. Dan akhirnya, si Nicky pun dibiarkan pergi begitu saja dan lukisan Seurat curian tadi berhasil diamankan oleh si Nicky. Selanjutnya, si Nicky pun berhasil keluar dari bandara dan juga lukisan curian tadi. Ia pun telah janjian dengan orang suruhannya yang menyelundupkan lukisan Seurat tadi untuk melakukan pembayaran. Tapi, si Nicky mengkhianati orang tersebut dengan memukulnya dan meninggalkan pria tersebut tanpa bayaran. Setelah itu, si Crunch yang sedang asik santai dengan si Francie di rumahnya, tiba-tiba didatangi seorang pria. Pria ini mencari kakaknya si Nicky. Ya, pria ini adalah orang suruhannya si Nicky yang ia pukul sebelumnya. Nah, si pria ini menuntut si Crunch untuk membayar upahnya dan ganti rugi karena kepalanya dipukul oleh si Nicky dengan menodongkan sebuah senjata bajak laut. Dan akhirnya pria ini pun mengambil motornya si Crunch untuk biaya ganti rugi. Si Crunch yang tidak terima pun akhirnya kembali muak dengan ulah si Nicky dan berniat balas dendam. Ia pun mulai mendatangi Uncle Paddy bersama si Francie untuk kembali melakukan pencurian. Tapi ketika di apartemennya Uncle Paddy, ternyata di sana ada si Nicky. Dan akhirnya mereka berdua pun bertengkar dan baku pukul sampai si Uncle Paddy datang dan mendamaikan mereka. Setelah itu, Uncle Paddy pun memberitahu si Crunch dan Nicky, ditambah lagi si Francie, kalau ia diberitahu seorang pendeta yang tertarik dengan sebuah buku yang bernama Gospel According to James yang telah dicuri sebelumnya. Dan si pendeta ini siap membayar $1,5 juta untuk buku tersebut. Nah, buku ini diterbangkan dari Eropa ke Kanada. Nah, karena semua paket dari luar negeri tidak bisa langsung masuk Amerika, buku tersebut harus singgah di pos perbatasan antara Amerika dan Kanada. Nah, sayangnya, karena si sopir pengantar buku tersebut berniat mencuri, buku tersebut akhirnya ditahan di pos perbatasan Amerika dan Kanada. Setelah itu, Uncle Paddy pun mengajak mereka bertiga untuk mencuri buku tersebut di pos perbatasan. Tapi si Crunch sedikit ragu dan menolak melakukan aksi tersebut karena terlalu berisiko. Tapi untungnya si Nicky berhasil meyakinkan si Crunch walaupun dibumbui dengan percekcokan dan perdebatan. Si Nicky ini merayu si Lola alias istrinya si Crunch untuk merayu si Crunch hingga si Crunch pun berhasil bergabung dengan timnya Uncle Paddy, yaitu melakukan pencurian di pos perbatasan. Si Crunch dan timnya pun mulai mengatur strategi untuk menerobos masuk ke pos perbatasan. Mereka pun mencoba menghubungi si pendeta untuk mencari tahu siapa orang yang berwenang untuk mengurus barang-barang langka yang ditahan di pos perbatasan. Dan ternyata orang tersebut bernama Olga.
Nah, si Olga ini adalah mantan pacarnya si Uncle Paddy. Dan parahnya, si Uncle Paddy ini telah berselingkuh dengan kakak kandungnya si Olga, sehingga mustahil untuk mendekati si Olga. Setelah itu, mereka pun kembali menghubungi Shigai, sang maestro lukisan, untuk kembali bergabung. Dan Shigai pun berangkat dari Perancis ke Amerika. Tapi sayangnya Shigai juga dicekal pihak Interpol karena dicurigai dengan hilangnya beberapa lukisan. Tapi untungnya ia pun berhasil keluar dari bandara. Saat menjemput Shigai di bandara, si Crunch pun tidak sengaja bertemu dengan pihak Interpol. Dan ia pun dihampiri dan berbicara dengan si Sam, si kaki tangannya Interpol. Sedangkan si Big, pihak Interpol sendiri mengawasi dari jauh. Ya, tujuannya untuk mengorek informasi lukisan Shurett yang dicuri sebelumnya. Tapi untungnya si Crunch tidak bisa dicurigai. Dan akhirnya si Crunch dan si Guy dan si Frenzy pun berhasil keluar dari bandara. Saat proses menjemputan si Guy dari bandara, si Nikki ternyata mencoba mendekati si Lola alias istrinya si Crunch. Ya, tentunya untuk mempengaruhi si Lola agar berkhianat. Tapi setelah itu kelima orang ini pun berkumpul dan mengatur strategi agar bisa menembus pos perbatasan. Setelah itu, si Guy telah menyiapkan sebuah box yang menyerupai serabi legitnya cewek alias vagina. Dan juga ia bertugas untuk membuat sebuah replika kitab Gospel According to James dalam waktu 3 hari. Nah, di sisi lain, Uncle Paddy bertugas mencari cara agar bisa masuk ke pos perbatasan. Dan ia yang memberi ide untuk membuat sebuah box yang menyerupai vagina tadi. Dan replika kitab Gospel tadi dimasukkan ke dalam box tersebut. Nah, setelah itu, si Crunch bertugas membawa box vagina tadi ke pos perbatasan. Dan karena namanya dicekal pihak Interpol, box tersebut akhirnya disita oleh pihak imigrasi dan disimpan di pos perbatasan. Nah, sedangkan si Frenzy dan si Nikki bertugas untuk mengalihkan Interpol yang mengawasi mereka, sehingga si Crunch bisa masuk ke pos perbatasan. Sebelum bisa masuk ke pos perbatasan, Uncle Paddy pun terpaksa menghubungi mantan kekasihnya yang ia selingkuhi dengan kakak kekasihnya yang bernama Olga untuk mengambil dokumen resmi tanda pengenal si Olga agar bisa mengelabui petugas pos perbatasan. Dan pastinya Uncle Paddy harus bercinta dulu dengan si Olga sebelum mendapatkan dokumen tersebut. Setelah mendapatkan dokumen resmi milik si Olga, mereka pun menyuruh si Lola berpura-pura menjadi si Olga dan menelpon pihak perbatasan. Dan di telepon tersebut, ia mengutus seorang pria menggantikannya. Nah, pria ini adalah si Guy. Ya, si Guy yang akan datang ke pos perbatasan dengan dokumen resminya si Olga. Pada saat hari eksekusi, Nikki dan Frenzy berhasil memancing pihak Interpol, yaitu si Big dan si Sam agar mengikutinya. Nah, sedangkan si Crunch dan si Guy sedang beraksi di pos perbatasan. Setelah itu, pada saat di pos perbatasan, si Guy pun datang sebagai utusannya si Olga. Ia pun masuk dan memeriksa barang-barang sitaan pihak imigrasi. Dan setelah itu, ia pun langsung mengambil replika kitab dari box yang ia buat tadi dan menukar kitab yang asli dengan replikanya. Dan setelah itu, si Crunch pun datang dengan dokumen barangnya yang disita pihak imigrasi sebelumnya dan membawa pergi box vagina tadi keluar dari pos perbatasan. I'm clear. Setelah sukses menerobos masuk pos perbatasan dan mencuri kitab gospel tadi, kelima orang ini pun merayakannya di sebuah bar. Nah, saat di bar tersebut, si Guy pun menceritakan sebuah kisah pencurian lukisan Mona Lisa. Nah, FYI ini for your information. Kabarnya lukisan Mona Lisa yang terkenal sekarang yang terpajang di museum bukanlah yang asli, tapi replikanya. Nah, semuanya mendengarkan kecuali si Crunch. Setelah itu, si Guy menceritakan proses pencurian lukisan Mona Lisa tadi. Ia mengatakan seorang penjahat besar menyuruh seorang pekerja museum untuk mencuri lukisan Mona Lisa yang asli. Tapi, setelah lukisan tersebut dicuri, si penjahat besar ini tidak tertarik dengan lukisan tersebut. Ia hanya menyebarkan berita hilangnya lukisan Mona Lisa tadi. Dan setelah itu, ia pun membuat 10 replika lukisan Mona Lisa dan akhirnya berhasil menjual replika lukisan tadi dengan harga mahal hanya karena sebuah berita.
Keesokan harinya, si Crunch, Fancy, dan Nicky pergi ke daerah Detroit untuk mengantarkan kitab gospel curian tadi pada pendeta yang memesan pada si Uncle Paddy. Tapi, pada saat sampai di tempat pendeta tersebut, si Nicky mulai terinspirasi dengan kisah hilangnya lukisan Mona Lisa. Ia pun mengajak si Crunch untuk menduplikat kitab tersebut dan menyebarkan berita hilangnya kitab tersebut. Mendengar ajakan si Nicky, si Crunch pun sedikit ragu dan menolak karena membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat sebuah replika kitab gospel. Dan ketika si Nicky mencoba menghubungi si Guy, ternyata si Guy membutuhkan uang sebesar $750.000 untuk membuat 10 kitab gospel, yang berarti kalau dirupiahkan sekitar 10,1 miliar rupiah. Nah, si Crunch pun menolak karena ia tak memiliki uang yang dibutuhkan. Tapi si Nicky mengajak kelima orang ini untuk patungan. Nah, si Nicky bisa menyediakan dana sebesar $300.000 atau sekitar 4 miliar rupiah. Nah, sedangkan si Uncle Paddy dan si Guy masing-masing bisa menyediakan uang sebesar $100.000. Nah, sedangkan si Crunch tidak memiliki apa-apa, dan akhirnya si Nicky pun merayu si Lola agar meminta si Crunch menggadaikan rumahnya untuk memenuhi uang yang dibutuhkan tadi. Dan akhirnya si Crunch pun menggadaikan rumahnya. Setelah beberapa hari berlalu, mereka pun berkumpul dan uang yang disediakan tadi disimpan oleh si Lola sebagai bendahara. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk tidak bertemu selama sebulan sampai si Guy menyelesaikan ke-10 kitab gospel tersebut. Setelah itu, si Nicky pun mulai menghubungi si pendeta yang memesan kitab gospel tadi. Ia pun berencana menjual kitab tersebut seorang diri pada si pendeta. Tapi, ketika dihubungi, si pendeta tersebut tidak kenal dengan si Nicky. Bahkan, ia tidak kenal dengan si Uncle Paddy. Dan bahkan tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan si Nicky. Dan saking paniknya, si Nicky pun mulai mendatangi gedung tempat tinggalnya si pendeta. Tapi, ternyata tempat tersebut hanyalah sebuah kamar kosong. Si Nicky akhirnya panik. Ia pun mencoba menghubungi semua rekan-rekannya, tapi tak satu pun yang bisa dihubungi. Dan bahkan ketika ia menghubungi si Olga pun tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan si Nicky. Dan si Nicky pun akhirnya panik dan stres. Dan parahnya lagi, si Olga tidak kenal dengan si Uncle Paddy. Gokil. Di sisi lain, si Crunch pun mulai menceritakan semua rencananya dari awal sampai akhir pada si Fancy yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Dan ternyata semuanya sudah direncanakan dari awal sampai si Nicky memberikan seluruh uangnya pada si Lola. Nah, setelah itu ia pun mulai menghubungi pihak Interpol dan menyebak si Nicky dengan lukisan surat yang ia curi tadi. Dan ternyata si Guy telah membuat 10 replika lukisan tersebut sesuai dengan alur cerita lukisan Mona Lisa yang ia ceritakan. Si Nicky pun akhirnya ditangkap pihak Interpol bersama barang bukti lukisan surat yang ia curi. Dan ternyata itu hanyalah sebuah replika. Sedangkan yang asli disimpan si Crunch dan akan diberikan pada si Sam. Dan si Sam pun akhirnya bebas karena telah memecahkan kasus lukisan surat yang ia buru bersama pihak Interpol. Dan ketika bebas, lukisan surat yang asli diberikan pada si Sam, sedangkan replika lainnya dijual ke seluruh dunia. Oke, sekian sedikit spoiler film The Art of Steal atau Seni Mencuri. Nah, kalau kamu cuma nontonnya sekali, film aslinya ya, bukan alur ceritanya, nggak bakalan ngerti. Jadi kalau diulang-ulang filmnya asik banget. Nah, kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.